Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Activity Based Costing atau EBC dan Activity Based Management atau EBM. Sebelum melakukan presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, ada Listia Brigita Sinaga, yang kedua ada Nurmala Sari Ritonga, saya pribadi, kemudian ada Septian Pionir. Untuk mempersingkat waktu, saya mendahului akan melakukan presentasi mengenai landasan berpikir. Jadi landasan berpikir activity based costing itu dia memperkenalkan hubungan sebab akibat antara cost driver dengan aktivitasnya. Jadi habis ini menyediakan pandangan yang jelas mengenai bagaimana perusahaan tersebut membedakan antara produk jasa dan aktivitas untuk kontribusinya di masa yang akan panjang. Yang kemudian definisi dari activity based costing ini adalah dapat kita lihat menurut Garrison and Noren pada tahun 2006 pada halaman 342, yaitu metode costing yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk keputusan strategik dan keputusan lainnya yang mungkin akan mempengaruhi kapasitas dan juga biaya tetap. Jadi EBC ini juga digunakan sebagai elemen activity based management, yaitu pendekatan manajemen yang berfokus pada aktivitas. Sebelumnya saya akan mengasih tahu dulu kerangka dasar sistem EBC. Dapat kita lihat ini ada penetapan harga pokok tradisional, di mana biaya akan dialokasikan pada produk berdasarkan hubungan yang diasumsikan atau cara yang paling mudah seperti jam kerja langsung. Nah, dari biaya tersebut akan dikonsumsikan oleh produk. Kemudian kerangka dasar sistem EBC menurut penetapan harga pokok dengan EBC. Jadi di sini biaya akan dikonsumsi ke kegiatan apa aja pemacunya, yaitu sumber daya. Sumber dayanya apa? Biaya yang dibebankan pada kegiatan atau dasar usaha yang dikeluarkan. Kemudian kegiatan tersebut dikonsumsi lagi ke produk. Dengan pemacunya, kegiatannya tersebut dibebankan pada produk atas dasar pola konsumsi yang khusus. Jadi dapat kita simpulkan atau kita tambahkan pengertian dari activity based costing system ini atau ABC system ini adalah suatu sistem perhitungan harga pokok costing, di mana kumpulan biaya overheadnya menggunakan suatu basis yang terdiri dari satu atau lebih yang tidak berhubungan dengan volume. Ini fungsi activity based costing ABC. Dapat kita lihat dengan metode ABC ini kita dapat membantu pengambilan keputusan dari perusahaan, di mana dengan penentuan harga yang sudah melalui sistem ABC dapat menghasilkan harga yang lebih baik. Kemudian dia dapat bersaing dengan jenis produk yang sama. Kemudian metode ABC ini bisa memperbaiki pihak manajemen yang melakukan peningkatan volume atas produk yang memiliki volume yang jual rendah. Kemudian ABC ini menjadikan manajemen berada pada posisi untuk melakukan penawaran yang lebih kompetitif atau yang biasanya juga disebut dengan kata wajar. Kemudian melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, pihak manajemen bisa melakukan rekayasa ulang produksi dari bahan baku menjadi bahan barang jadi untuk mencapai mutu terbaik yang lebih efektif dan efisien. Kemudian ada tujuan dari activity based costing ABC ini, yaitu menghasilkan informasi harga pokok produksi yang akurat, di mana penentuan harga pokok produksi ini akan digunakan perusahaan dalam melakukan perhitungan laba rugi bagi perusahaannya. Kemudian dapat dilihat tahapan penerapan activity based costing atau ABC. Jadi prosedurnya itu tahapnya ada 2. Yang pertama, kita tuh harus menggolongkan berbagai aktivitas. Jadi langkah pertama ini kita harus mengklasifikasikan maksudnya sebagai aktivitas dalam beberapa kelompok yang mempunyai satu
interpretasi fisik yang mudah dan jelas serta cocok dengan segmen-segmen yang produksinya akan dikelola. Kemudian pengasosiasian berbagai biaya dengan berbagai aktivitas. Langkah kedua ini kita harus menghubungkan biaya dengan setiap kelompok aktivitas berdasarkan pelacakan langsung dan driver sumbernya. Yang ketiga adalah menentukan cost driver yang tepat. Dengan menentukan cost driver yang tepat, jadi setiap menentukan cost driver yang tepat untuk setiap produk yang akan dikonsumsi. Cost driver digunakan untuk membebankan biaya pada aktivitas tertentu. Terus kemudian penentuan kelompok biaya yang homogen atau homogeneous cost driver. Jadi dengan kita menentukan kelompok-kelompok biaya yang homogen, berarti kita secara logis akan mengkelompokkan biaya yang homogen juga sih. Menurut aktivitas-aktivitas yang overhead harus dihubungkan dengan yang secara logis. Kemudian harus menentukan tarif kelompok atau rule pool rate. Jadi dengan melakukan langkah yang kelima ini kita harus menentukan tarif setiap kelompoknya. Kemudian ada tahap yang kedua, di mana biaya setiap kelompok biaya overhead pabrik ini dilacak ke berbagai produk. Hal ini dilakukan untuk menggunakan tarif kelompok yang dikonsumsi oleh setiap produk. Ukuran ini merupakan penyederhanaan dari kuantitas cost driver yang digunakan oleh setiap produk. Biaya sumber, kemudian menuju cost per activity atau pusat, tahap pertama tadi, kemudian objek biayanya sebagai tahap kedua. Kemudian ada keunggulan di activity based costing atau ABC itu menurut Mulyadi pada tahun 2003, di mana keunggulannya pertama itu semua biaya sebagai biaya variabel sehingga dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pembuat keputusan strategis di jangka yang panjang bagi perusahaannya. Kemudian ada sistem informasinya yang powerful untuk meningkatkan kemampuan kinerja personil. Jadi setiap perusahaan itu baik perusahaan jasa, dagang maupun perusahaan manufaktur harus memiliki sistem informasi yang powerful untuk meningkatkan kemampuan kinerja personelnya. Kemudian ada penentuan biaya berbasis aktivitas, di mana dengan menentukan biaya yang berbasis aktivitas ini bermanfaat untuk mengurangi distorsi yang disebabkan oleh alokasi biaya tradisional, kemudian sebagai penentuan cost produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian ada sistem unggulan. Kenapa dia di sistem unggulan? Dia dapat diuji keakuratannya dalam perhitungan biaya, yaitu baik untuk para perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa. Untuk definisi Activity Based Management IBM akan dipresentasikan oleh Bapak Septian Pionir. Untuk Bapak dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai definisi Activity Based Management atau ABM. Definisi ABM ialah mengelola sumber daya dan aktivitas untuk memperbaiki nilai produk atau jasa bagi pelanggan serta meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba demi mencapai sasaran kerja dan tujuan perusahaan melalui proses perbaikan terus-menerus. Landasan berpikir Activity Based Management. Adapun landasan berpikir ABM dikarenakan suatu perusahaan dapat melakukan evaluasi biaya dan nilai atau value dari suatu aktivitas proses sehingga akan teridentifikasi peluang atau akan terjadi perbaikan posisi kompetitif dan meningkatnya efisiensi proses atau proses improvement. Fungsi Activity Based Management atau ABM. Fungsi yang pertama, meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Fungsi yang kedua, menentukan aktivitas perusahaan yang merupakan aktivitas value added dan aktivitas non-value added. Fungsi ketiga, meningkatkan value added activity dan mengurangi bahkan menghilangkan non-value added activity. Fungsi keempat, memperbaiki laba dengan memberikan nilai bagi pelanggan. Tujuan Activity Based Management. Adapun tujuan Activity Based Management adalah untuk meningkatkan nilai produk atau jasa yang diterima oleh para konsumen dan oleh karena itu dapat digunakan untuk mencapai laba dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Selanjutnya, tahapan penerapan Activity Based Management.
Adapun tahapan penerapan menurut Hilton, yang pertama adalah identifikasi aktivitas. Yang kedua, identifikasi aktivitas tidak bernilai tambah. Yang ketiga, memahami activity linkages, root causes, dan triggers. Yang keempat, melakukan pengukuran kinerja. Yang kelima, melaporkan biaya tidak bernilai tambah. Selanjutnya, tahapan penerapan activity based management menurut Supriyono. Umumnya langkah-langkah penerapan ABM sebagai berikut. Adapun langkah pertama, yang pertama itu mengidentifikasi aktivitas. Langkah kedua, membedakan antara aktivitas yang bernilai tambah dengan aktivitas yang tidak bernilai tambah untuk produk atau jasa tertentu. Langkah ketiga, menelusuri arus produk atau jasa melalui aktivitas yang terjadi. Langkah keempat, membebankan nilai-nilai waktu dan biaya pada setiap aktivitas. Langkah kelima, menentukan keterkaitan antara aktivitas-aktivitas dengan fungsi-fungsi dan lintas fungsi. Langkah keenam, membuat arus produk atau jasa lebih efisien. Yang ketujuh, mengurangi atau meniadakan aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kedelapan, menganalisis dua atau lebih aktivitas yang saling berhubungan untuk menentukan trade-off di antara aktivitas agar mengarah pada pengurangan biaya. Langkah kesembilan atau langkah terakhir, penyempurnaan berkesinambungan. Selanjutnya, adapun keunggulan activity based management, kita dapat melihat dari jumlah komponen-komponen yang mendukung keberhasilan ABM, yang meliputi 1. Just in time. Just in time merupakan sistem produksi yang komprehensif dan sistem manajemen persediaan di mana bahan baku dan suku cadang dibeli dan diproduksi sebanyak yang dibutuhkan dan pada saat yang tepat pada setiap tahap proses produksi. Yang kedua, strategic planning. Suatu perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk pencapaian tujuan perusahaan melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Yang ketiga, activity accounting. Activity accounting adalah akuntansi yang berketerkaitan dengan aktivitas-aktivitas dalam operasi perusahaan. Yang keempat, life cycle management. Melibatkan manajemen aktivitas mulai dari tahap pengembangan untuk menjamin agar biaya daur hidup secara total jumlahnya lebih rendah dibandingkan kompetitor. Yang kelima, performance management. Suatu kegiatan mengelola kinerja yang berorientasi pada strategik ke masa depan sehingga kinerja tersebut dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang membutuhkannya. Yang keenam, investment management. Bagaimana seorang manajer investasi mengelola uang, di mana dalam proses ini dibutuhkan pemahaman terhadap berbagai piranti investasi dan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk menyeleksi piranti tersebut. Yang ketujuh, continuous improvement. Teknik manajemen di mana para manajer dan pekerja setuju terhadap program continuous improvement dalam hal kualitas dan faktor keberhasilan kritis. Yang kedelapan, benchmarking. Proses mengidentifikasi faktor keberhasilan kritis atau critical success factor yang dicapai perusahaan lain atau unit lain di perusahaan dengan tujuan mengimplementasikan sebagai perbaikan dalam proses perusahaan untuk mencapai kinerja yang baik. Yang kesembilan, target costing. Target costing ini ditujukan untuk menentukan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Yang ke-10 atau yang terakhir, customer value analysis. Suatu analisa yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu aktivitas memiliki nilai atau value bagi pelanggan atau tidak dengan cara melihat apa yang diperoleh pelanggan dibandingkan dengan pengorbanan untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Listi Sia. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang aplikasi ABC dan ABM dalam studi kasus. Ada studi kasus dari PT Cakra Guna Cipta yang mengalami pergeseran definisi perbaikan kualitas produk ke arah perbaikan nilai pelanggan secara kontinu diiringi dengan biaya produksi secara efisien agar memiliki keunggulan yang kompetitif. Dapat kita lihat dari tabel HPP metode konvensional. Ada 4 jenis produk yang dihasilkan oleh PT Cakra Guna Cipta. Kemudian perhitungan bahan baku dijumlahkan dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, kemudian dibagi jumlah produksi hingga didapatkanlah HPP per unit. Kemudian untuk menerapkan
activity based costing, kita dapat mengidentifikasi aktivitas terlebih dahulu. Kita dapat melihat ada aktivitas primer dari persiapan bahan baku hingga aktivitas sekunderi pengepakan, dan identifikasi aktivitas yang menyebabkan munculnya biaya produksi tidak langsung. Setelah dapat mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas supaya dapat mengetahui ukuran biaya yang dikeluarkan oleh aktivitas dalam serangkaian proses produksi, maka selanjutnya dapat mengetahui jumlah kapasitas konsumsi biaya tiap-tiap aktivitasnya dengan mengestimasi jumlah persentase tiap-tiap aktivitasnya. Nah, berdasarkan analisis aktivitas tersebut, dapat kita simpulkan biaya overhead pabrik dalam rupiah dan menurut jenis-jenis biayanya. Data kapasitas driver atau pemilihan pemicu biaya atau cost driver diharuskan sesuai dengan aktivitas-aktivitas dalam proses produksi, karena dalam memilih alternatif pemicu biaya sangat berpengaruh terhadap besar atau kecilnya dalam pembebanan biaya overhead pabrik pada produk. Setelah didapatkan perbandingan biaya overhead pabrik, dapat kita lihat perbandingan harga pokok produksi PT Cakra Guna Cipta secara konvensional versus menerapkan sistem activity based costing. Dan dapat kita lihat berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui perbandingan harga pokok tiap produksi secara konvensional dengan metode ABC, produk SKT, SPM, dan TIS mengalami under costing. Hal tersebut disebabkan perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode ABC dinilai lebih rendah daripada perhitungan metode konvensional untuk produk SKM mengalami overcosting, di mana setelah dihitung menggunakan produk metode ABC menunjukkan hasil dari pokok produksi yang terlalu tinggi dibandingkan perhitungan metode konvensional. Selanjutnya, setelah menerapkan activity based costing, kita dapat menerapkan activity based management. Kita memilah kembali berdasarkan aktivitas dan menentukan apakah aktivitas tersebut memiliki nilai tambah atau value added. Nah, dapat kita lihat aktivitas-aktivitas yang disajikan dalam tabel merupakan aktivitas yang value added. Namun, pada aktivitas pendistribusian bahan baku, kebagian pencampuran mendapatkan perbaikan aktivitas berupa reduction. Aktivitas penghematan dapat dilakukan pada aktivitas ini. Kemudian, di aktivitas pendistribusian kebagian pengepakan dapat juga di reduction. Hasil dari perbaikan aktivitas ini dapat menghemat atau mengurangi. Aktivitas ini timbul dikarenakan jarak antar departemen yang terpaut sedikit jauh. Manfaat dari penghematan aktivitas pendistribusian ialah pengurangan tenaga kerja dalam pendistribusian dan mengurangi waktu tunggu untuk proses selanjutnya. Dapat kita lihat hasil akhir perbandingan harga pokok produksi sebelum dan setelah penerapan ABM, di mana terjadi penghematan sebesar ratusan juta rupiah. Kesimpulan, activity based costing atau ABC merupakan pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya kepada produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas. Activity based management merupakan pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis, meningkatkan nilai yang diterima pelanggan, dan memberikan laba bagi perusahaan. ABC memberikan informasi dan ABM menggunakan informasi ini dalam berbagai analisis yang didesain untuk menghasilkan perbaikan yang berkesinambungan. Jadi, setelah menerapkan activity based costing, perusahaan kemudian melakukan activity based management. Dengan demikian, suatu perusahaan dapat melakukan evaluasi biaya dan nilai atau value dari suatu aktivitas proses sehingga akan teridentifikasi peluang atau akan terjadi perbaikan posisi kompetitif dan meningkatnya efisiensi proses atau proses improvement. Sekian pemaparan tentang activity based costing dan activity based management dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua.